Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam kangenku, dan salam kasih sayangku buat para sahabat-sahabatku tercinta, jamaah uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga di hari Jumat yang penuh berkah ini, di hari yang Jumat yang indah ini, semoga kita diberikan barokah kesehatan, barokah rezekinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita awali kajian di Jumat subuh yang indah ini, marilah kita bersama-sama kemahkan di dalam nyawa, kemahkan di dalam jiwa, kemahkan di dalam hati, kemahkan di dalam roh, dan kemahkan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Kali ini kajian kami beri judul, ini mungkin agak ekstrim dan tak satu pun manusia yang berani membuat judul seperti ini, yakni Tuhan yang tersiksa. Tuhan yang tersiksa. Tuhan yang tersiksa. Apa maknanya dari judul Tuhan yang tersiksa ini? Bagaimana mungkin Tuhan bisa disiksa? Akan tetapi di sini yang kami kaji tentang definisi Tuhan yang ada di dalam hati tiap-tiap manusia. Bagaimana mungkin Tuhan bisa disiksa sementara setiap diri manusia tak tahu Tuhan? Bagaimana mungkin Tuhan bisa disiksa sementara Tuhan tak ada bagi manusianya di hatinya? Bagaimana mungkin Tuhan bisa tersiksa sementara manusia tak tahu Tuhan kecuali Tuhan hawa nafsunya sendiri, kecuali Tuhan jinnya sendiri. Jadi yang dimaksud wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Bila Allahnya tak ada, bila Allahnya gaib, bila Allahnya tak wujud, berarti yang wujud, yang nyata, yang hidup selama ini, jinnya yang merupai Tuhan. Jin yang jadi Tuhan
Siapa jin itu? Terbuat dari apa jin itu? Terbuat dari api. Jin itulah yang dimaksud hawa nafsu kita sendiri yang selama ini sudah kita jadikan Tuhan. Inilah yang dimaksud Tuhan yang tersiksa, yakni selama ini manusia hanya mentuhankan jin dan setan yang ada di dalam hatinya, yang dipertuhankannya, yang diwujudkannya, yang dinyatakannya di dalam hatinya. Itulah yang dimaksud Tuhan yang tersiksa. Selama ini seluruh manusia, tiap-tiap jiwa yang tersesat menyembah, mengabdi kepada dirinya sendiri, dialah penyembah jin, penyembah hawa nafsu, penyembah iblis dan setan, dan dialah yang tersiksa. Kita selama ini disiksa. Dengan apa? Disiksa dengan cinta yang selain Allah. Kita disiksa dengan hidup kita sendiri karena kitalah yang mengaku-ngaku memiliki hidup. Kita disiksa dengan badan-badan kita sendiri. Kenapa? Karena kita mengaku-akui bahwa badan-badan ini hanyalah milik kita. Kita disiksa dengan ilmu-ilmu kita ketika kita dihina-dina oleh orang lain. Kenapa? Karena ilmu-ilmu yang kita miliki, setinggi apapun ilmu itu masih kita akui sebagai ilmu kita. Kita disiksa oleh amal-amal kita sendiri karena kita merasa diri kita yang beramal. Kita disiksa dengan rutinitas sholat, ibadah, tahajud, zikiran, sholat duha, baca Al-Quran, sholawatan. Kita disiksa di dalamnya ketika kita berdoa, aku sudah sholat, aku sudah berzikir, aku sudah sholawatan, aku sudah mengabdi kepada Tuhan, tapi permintaan di dalam doaku belum juga terkabul. Disiksalah ia dengan amal ibadahnya. Kenapa? Karena amal ibadah masih tersesat di dalam neraka. Masih tersesat menyembah jin. Masih terbakar di dalam dirinya. Yakni linafsi. Itulah pokok pangkalnya Tuhan yang tersesat atau Tuhan yang tersiksa. Manusia masih mewujudkan dirinya sendiri di hatinya. Manusia masih menghidupkan dirinya sendiri di hatinya. Manusia masih memahabesarkan, memahatinggikan, memahamuliakan, memahasucikan hanya jin, hanya hawa nafsunya di hatinya. Inilah yang dimaksud Tuhan yang tersesat. Kenapa dikatakan Tuhan yang tersesat? Karena di dalam hati kita selama ini la ilaha illa linafsi. Tiada Tuhan kecuali yang wujud diriku. Tiada Tuhan kecuali yang hidup diriku. Tiada Tuhan kecuali yang berkuasa diriku atas diriku sendiri. Inilah manusia-manusia yang masih ateis. Tak bertuhan. Melainkan mentuhankan dirinya sendiri di hatinya. Jadi agama, labelnya agama, labelnya bertuhan. Tapi di dalam hati kita selama ini masih tak bertuhan. Kecuali mentuhankan diri kita sendiri. Kecuali membangga-banggakan diri kita sendiri di hati kita. Itu sudah bertuhan atau masih ateis. Atau masih
kufur. Silakan disimak sendiri di dalam hati masing-masing. Inilah definisi tentang ketuhanan. Bagaimana mungkin dikatakan sudah bertuhan di dalam hati kita, sementara Tuhan saja tak pernah hadir. Sedang yang hadir tiap hari, tiap detik, tiap waktu hanyalah Tuhan. Jin yang kita pertuhankan saja selama ini, yang selalu tersiksa menghadapi dunia, yang selalu merana menghadapi dunia, yang selalu cinta terhadap dunia, yakni cinta sesama jenisnya. Dari dunia, cinta dunia. Inilah yang disebut kaumnya Nabi Lut, yakni cinta kepada sejenisnya. Tidak cinta kepada lawan jenis, akan tetapi cinta kepada sejenisnya. Apa sejenis kita? Hubbud dunya. Itulah cinta sejenis kita. Jadi dalam Al-Quran itu bukan dongeng, bro. Al-Quran itu nyata, jelas, hak keberadaannya di tiap hati manusia. Karena hakikat Al-Quran, karena hakikat kitab suci itu adalah masing-masing diri manusia, itulah kitab sucinya Allah, kitab sucinya Tuhan. Tapi selama ini setiap manusia mensucikan jin sebagai Tuhannya di dalam hatinya, sehingga ia jadi Tuhan yang tersiksa dengan urusan-urusan dunia di dalam hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Permisi ya. Jadi yang dikatakan Tuhan itu tiada lain selain Dia di dalam hatinya. Tergantung diri kita, tergantung masing-masing diri kita. Ada siapa di tiap diri manusia kita. Ada siapa di dalam kehidupan kita. Ada siapa di dalam segala kehendak, segala aktivitas yang kita kerjakan. Ada siapa di dalam kebanggaan-kebanggaan ini. Ada siapa ketika kita merasa mulia atas apa yang kita lakukan. Apa yang sudah kita taatkan. Yang seolah-olah taat di dalam ibadah. Akan tetapi sejatinya taat di dalam Tuhan yang tersiksa. Yakni taat kepada jin, hawa nafsunya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebenarnya selama ini sudah lama kita jadi Tuhan. Sebenarnya selama ini kita sudah lama jadi Allah. Tapi rakroso. Seolah-olah Allah Tuhanku. Tapi Allah Tuhanku tidak ada di hatinya. Yang ada hanyalah dirinya sendiri. Berarti kita lebih mentuhankan siapa di dalam hati kita. Kita selama ini hanya mementingkan, hanya cinta mentuhankan karpe diri manusianya. Keinginan-keinginan diri manusianya yang dipertuhankan, yakni urusan dunia. Itulah surga yang diharap-harapkan seluruh manusia. Surganya hawa nafsu. Yang mana di dalamnya full. Penuh dengan apa-apa yang dicinta-cintai. Yang dicita-citakan oleh iblis dan setan, oleh jin. Apa? Tentang hubbud dunya. Isi di dalam surga yang selama ini diidam-idamkan oleh seluruh manusia, ternyata surganya jin, surganya iblis yang penuh cinta dengan urusan-urusan dunia.
Dikatakan surga itu ada bangunan-bangunan yang super indah. Dari intan permata zamrud. Dan di dalamnya banyak makanan-makanan yang tak ada di dunia ini. Makanan yang serba enak. Kendaraan-kendaraan mewah. Dan bidadari untuk kepuasan-kepuasan hawa nafsu kita. Itu kan surganya jin. Itu kan surganya iblis. Yang mana supaya manusia lalai dari Tuhannya. Dan supaya manusia tetap di dalam hatinya mempertuhankan hawa nafsunya sendiri selama ini. Katanya iblis dan setan, katanya jin begini. Ayo bro, sudah subuh bro. Ayo bangun kita sholat jamaah. Katanya jin, iblisnya begitu. Tapi jangan lupa di dalam sholat nanti, di sholat subuh nanti, kamu tetap nyembah aku. Maknanya tetap nyembah dirimu. Tetap nyembah bahwa dirimu lah yang mulia. Dirimu lah yang ibadah. Dirimu lah yang sholat. Tetap nyembah aku, katanya iblis. Katanya jin. Ketika Allahu Akbar disuruh mati kok malah tambah hidup. Disuruh menghadap Tuhan kok malah jauh dari Tuhan. Apa itu disebut menyembah? Apa itu disebut mengabdi? Apa itu disebut sholat? Sementara hati kita selama ini setelah Allahu Akbar. Mulut komat kamit tapi hati diculik oleh iblis. Ngetut ke iblis. Mengikuti kemana larinya iblis kepada dunia. Ingat dunia berarti Tuhannya siapa? Dunia bukan? Itulah Tuhan yang tersiksa. Ya Allah. Semoga saya khususnya dan semoga keluarga kita khususnya dan kita semua para penyimak jemaah Uripi Allah, semoga kita semua disadarkan dari peristiwa-peristiwa huru haranya dunia ini. Karena inilah akhir zaman. Akhir zaman bagi siapa? Bukan akhir zaman bagi seluruh manusia. Akan tetapi akhir zaman buat masing-masing diri kita. Karena kita sudah menyadari seluruh kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat. Diutus nyembah Allah kok nyembah jin. Inilah yang dimaksud Tuhan yang tersiksa. Diri kita selama ini tersiksa dengan jin-jin yang berharap-harap tentang surga-surga dunia. Dan mengindahkan surga Tuhan yang di dalamnya penuh dengan kedamaian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kami lanjutkan, marilah kita berlatih-latih dahulu di dalam keheningan-keheningan hati kita, di dalam keheningan nyawa kita, di dalam keheningan jiwa kita, di dalam keheningan hidup kita, di dalam keheningan roh kita. Mari kita kembalikan dengan sukarela, rela dan ridho bahwa semua ini bukan hak milik kita. Itulah yang dimaksud hening. Dari awal kita tak ada, kembali tak ada. Dari awal kita goib, kembali kepada goib. Dari awal kita tak wujud, kembali kepada Adam. Yakni tak ada. Marilah bersujud. Iblis, jin, setan bersujud sama-sama kepada Adam. Yang dulu pernah diingkarinya. Yakni sujud kepada ketiadaan diri manusia kita. Sehingga nyatalah la ilaha illallah. Itulah Tuhannya seluruh manusia. Itulah Tuhannya seluruh agama.
itulah Tuhannya seluruh golongan, itulah Tuhannya seluruh aliran-aliran apapun. Karena sesungguhnya seluruh manusia diuripi oleh uripi Allah. Mengheningkan cipta, mulai. Silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mengheningkan cipta selesai. Mari kita bersama buka di dalam surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayat yang ke 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatim bighairi ilm. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Yang artinya, dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin sekutu-sekutu Allah. Mensekutukan Allah dengan dirinya. Mensekutukan Allah dengan jin yang terbuat dari api yang congkak, yang sombong kepada Tuhannya. Padahal dia yang menciptakan jin-jin itu. Dan mereka berbohong dengan mengatakan Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari sifat-sifat yang mereka gambarkan. Selama ini kita telah salah di dalam bertuhan, telah salah mengartikan Tuhan, telah salah menerka Tuhan, telah salah di dalam kehidupan ini tersesat. Kenapa? Karena kita salah menggambar-gambarkan tentang Tuhan. Tuhan tak bisa digambarkan. To the point-nya dirimu enyahkan dari hidup dan badanmu. Ketika itulah dirimu sudah tak ada lagi, tak wujud lagi, kembali kepada keadamanmu. Maka dari itu nyatalah Tuhan itu atas zahir dan batin setiap diri manusia ketika manusianya rela, ridho, sujud kembali kepada ketiadaannya, keadamannya. Saya ulang lagi ya. Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin sekutu-sekutu Allah. Padahal dia yang menciptakannya, jin-jin itu. Dan mereka berbohong dengan mengatakan Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari sifat-sifat yang mereka gambarkan. Selama ini zikiran-zikiran kita, sholawat kita, ibadah kita, ternyata hanyalah gambaran-gambaran ibadah saja yang menyesatkan, yang menyiksa tiap-tiap diri manusia karena salah Tuhan. Mari kita lanjutkan ayatnya. Badi'us samawati wal ardh
Anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibah wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Berarti apa yang kita ketahui sudah diketahui dulu oleh penciptanya. Apa yang kita mau sudah diketahui terlebih dahulu oleh penciptanya. Apa yang kita pikirkan sudah terlebih dahulu diketahui oleh yang menciptakan kita, yakni Uripe Allah. Inilah selama ini kita salah Tuhan. Salah di dalam menggambar-gambarkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak bisa apa-apa. Seolah-olah Tuhan itu gaib. Seolah-olah Tuhan itu harus menuruti semua kemauan-kemauan kita di dalam doa-doa kita. Kita selama ini salah Tuhan. Ternyata yang kita sembah. Ternyata yang kita pertuhankan hanyalah jin dan setan. Yang mana merupakan hawa nafsu kita sendiri selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ulang lagi, dia Allah pencipta langit dan bumi. Jadi yang dikiaskan sebagai langit itu kehidupan dan bumi adalah badan. Dan isinya yakni apa yang berlaku atas hidup dan badan ini selama ini. Apapun aktivitasnya, sholatnya, ibadahnya, ketaatan, kemaksiatannya, semuanya itu adalah milik Allah. Ketika manusianya merasa semua itu milik manusianya, itulah faksa wal mungkar. Meskipun ibadah jadi mungkar. Meskipun bermaksiat jadi mungkar. Semuanya serba mungkar karena terhukum dan disiksa di azab yang pedih. Di dalam neraka jahanamnya Allah. Kalau neraka jahanamnya manusia kan besok. Karena manusia pandai menggambar-gambarkan neraka loh begini. Surga loh begini. Sehingga digambar-gambarkan di dalam video-video YouTube. Atau di dalam dongeng-dongeng. Di dalam komik-komik. Semua hanya digambar-gambarkan. Kenapa? Karena manusianya jadi Tuhan. Akhirnya nyembah hawa nafsunya sendiri. Sehingga menyembah karpe dewe. Saya ulang lagi, artinya dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak? Nah ini mempunyai anak. Ada sebagian agama saudara kita yang di luar sana menganggap Nabi sebagai Tuhan. Sebagai anak Tuhan. Jadi hakikat makna-makna yang sebenarnya itu demikian. Kenapa disebut anak Tuhan? Karena hatinya sudah pulang kepada Tuhannya. Karena para nabi dan para rasul itu hatinya sudah ahad, sudah esa, sudah kembali bersujud kepada keadamannya, kepada ketiadaannya. Maka dari itu karena salah menggambarkan sehingga disebut anak Tuhan, bahkan dijadikan Tuhan. Ini adalah sama ketika kita mentuhankan hawa nafsu kita sendiri. Jangan mengkafir-kafirkan orang lain atas kekafiran diri kita sendiri selama ini. Jadi belajar
ilmu ketuhanan ini supaya apa? Supaya hati kita terbang selamat kepada yang menciptakan kita. Agar tiada lagi kontradiksi-kontradiksi di dalam hati kita. Agar tiada lagi saling menghujat. Agar tiada lagi saling meremehkan antar manusia. Sehingga kita menjadi agama-agama yang rahmatan lil alamin. Saling kasih dan sayang. Mari kita lanjutkan. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Tergantung di dalam hati kita yang tahu atas diri kita selama ini siapa. Kan diri kita sendiri yang tahu akan semua kebutuhan diri kita sendiri di dalam kehidupan ini. Berarti itulah yang dimaksud Tuhan yang tersiksa. Yakni diri kita sendiri tersiksa di dalam kehidupan ini. Mari kita lanjutkan ayatnya di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-102. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Menyembah dan mengabdi inilah manusia yang selama ini salah di dalam menggambar-gambarkan. Bila di dalam hati kita yang ada hanyalah diri kita, selama ini kita hidup di dunia ini serba fata morgana, serba gelap, serba tersesat karena kita mentuhankan jin, mentuhankan iblis, mentuhankan setan, yakni mentuhankan awake dewe di dalam tiap-tiap hati kita selama ini. Sehingga tersesatlah dari jalan Tuhan. Jadi adanya pemaparan-pemaparan di dalam uripe Allah ini mengajak bagi manusia yang mau kembali ke jalan Tuhannya. Real, murni seperti para nabi terdahulu. Real, murni hanya hati yang dikaji. Hati yang dikaji. Hati yang dikaji. Karena apa? Karena selama ini manusia membangun hatinya bak seperti suatu negara, bak suatu bangunan yang megah dan serba kuat. Jadi paparan uripe Allah menyerang musuh dari bawah, menembaki musuh dari bawah sehingga ketika sudah terkikis semua yang bawah, pondasinya terkikis, maka hancur semua kerajaan iblis dan setan yang selama ini kita pertuhankan. Jadi dengan baiat itulah kita memenangkan di dalam cerita kehidupan ini. Jadi dengan mengheningkan cipta itulah kita lolos dari siksaan, dari jeratan-jeratan hawa nafsu kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan ayatnya Al-An'am. Ayat yang ke-104. Al-An'am itu hayawan. Bagi siapa yang memperturutkan hawa nafsunya, atau hawa nafsunya dijadikan Tuhan di dalam hatinya, maka derajatnya di sisi Allah tak lebih rendah daripada anjing atau daripada hayawan.
Mari kita lanjutkan ayat yang ke-104 di dalam surat Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Yang artinya dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Ayat yang ke-103. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu dan dialah yang maha halus, maha teliti. Jadi bagaimana kita caranya melihat Tuhan? Bagaimana caranya kita menyaksikan Tuhan? Ya, jangan melihat lagi. Jangan menyaksikan lagi. Karena lihat dan persaksian diri manusia kita ini, ya miliknya uripe Allah dewe. Itulah yang disebut bersaksi. Allah menyaksikan zatnya sendiri dan Allah menyaksikan seluruh apapun yang diciptakannya. Bila manusia sombong seolah-olah mengaku melihat, sombong seolah-olah mengaku bersyahadat, itulah manusia-manusia yang tersesat, mentuhankan jin, mentuhankan iblis yang ada di dalam hatinya. Tidak mau sujud kepada keadamannya. Tidak mau sujud kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Sesungguhnya manusia itu adalah rahasia. Dan akulah sebagai rahasia manusia. Tergantung yang ada, yang hidup, yang wujud, yang berkuasa di dalam hati kita siapa. Kalau yang jadi Tuhan masih diri kita sendiri yang ada, ya tersesatlah, ya tersiksalah Tuhan. Tuhan yang tersiksa. Kita lanjutkan ayat yang ke-104 di dalam surat Al-An'am. Qad ja'akum basairu bir rabbikum faman absara li nafsi wa man 'amiya fa 'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafiz. Yang artinya sungguh bukti-bukti yang nyata telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa buta tidak melihat kebenaran itu, maka dialah yang rugi. Dan aku bukanlah penjagamu. Dan aku Muhammad bukanlah penjagamu. Penjaga dari apa? Penjaga dari kesirikan-kesirikannya. Penjaga dari persekutuan-persekutuan Muhammadnya di dalam hatinya. Muhammad, bukan kamu yang melempar itu, akulah yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah itu, akulah yang memanah. Ini makna Muhammad ini adalah wahai seluruh manusia. Karena seluruh manusia itu adalah Muhammadur Rasulullah. Rasul-rasulnya Allah. Diuripi Allah. Digerakkan Allah. Jadi mau kembali hendak kepada Tuhan yang telah menciptakan kehidupan dan telah menciptakan segala apa yang kita perbuat ini. Tergantung kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana fi hadhihi amma. Barang siapa buta
di dalam kehidupan dunia ini. Wa huwa fil akhirati ama. Maka ia buta jalan menuju Tuhannya. Wa adallu sabila. Dan tersesat-sesatlah jalannya. Kita lanjutkan. Saya kira sudah cukup. Sudah panjang lebar tentang judul Tuhan yang tersiksa ini. Alhamdulillah, sungguh nyata dan jelas Al-Quran ini bukan dongeng tapi hak. Allah hak, alam kubur hak, siksa kubur hak, hari kiamat hak, hari kebangkitan hak, hari akhirat hak, yaumul hisab hak, alam barzah hak, jalan siratal mustaqim hak, surga neraka hak. Apa yang dimaksud hak? Sudah terjadi, sudah nyata ketika manusia masih hidup. Jika nanti manusianya sudah mati, bagaimana mungkin bisa nyata wong manusianya sudah mati? Ora weruh opo-opo. Ya ndak ada alam itu. Bagaimana mungkin orang mati bisa tahu? Sedangkan orang tidur saja ndak tahu apa-apa. Apalagi mati. Inilah kebenaran-kebenaran ayat-ayatnya Allah. Jadi Al-Quran ini, isi dari seluruh Al-Quran ini dikiaskan isi perbuatan seluruh manusia. Karena sesungguhnya Al-Quran, kitab-kitab Allah itu adalah dirimu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan kita semua mendapatkan cahaya-cahaya petunjuk, cahaya-cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di subuh yang indah ini, Jumat yang berkah ini, marilah kita gemakan sholawat dolimin taf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azlili zalimin bi zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.